globalnya saja untuk masuk ke rekaman. Tentang i'tidal, sifat tata cara mengerjakan i'tidal, yakni mengangkat kepala seraya sembari mengucapkan tasmi', sami Allahu liman hamidah, lalu mengangkat kedua tangan. Posisi mengangkat tangannya sama seperti mengangkat ketika takbir. Jadi telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Di mazhab Syafi'i sejajar dengan kedua telinga. Kalau di mazhab Hambali setentangan dengan kedua bahu. Diriwayatkan dari Salim dari bapaknya, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul idza tatahas salata rafa'a yadaih, apabila beliau memulai salat beliau mengangkat kedua tangan, wa qabla ayyarka'a, sebelum rukuk juga mengangkat kedua tangan, wa idza rafa'a minar ruku', dan ketika mengangkat bangun dari rukuk juga mengangkat kedua tangan. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya. Kedua hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 697 dan Sahih Muslim 586 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Punggung tegak lurus, tulang-tulang belakang kita kembali ke asalnya. Disebutkan dari Abu Humaid radhiyallahu an, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Jadi ketika mengangkat kepala, luruskan tulang belakang kita, luruskan punggung kita sampai tulang-tulang belakang itu kembali ke posisi awalnya. Sahih Al-Bukhari nomor 828. Tumarfa hatta ta'dila qa'iman, lalu angkatlah kepalamu tegak hatta ta'dila qa'iman, sampai tubuhmu benar-benar tegak lurus berdiri. Sahih Bukhari 757. Selanjutnya zikir bacaan i'tidal yang sudah kita kaji. Bacaan zikir ketika i'tidal setelah sami Allahu liman hamidah, satu, mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Tinggal pakai waw atau tidak pakai waw saja. Yang kedua, membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Bedanya cuman pakai wa atau tidak, pakai waw atop atau tidak, itu saja. Dua-duanya benar semua, tidak ada yang salah. Yang ketiga, jenis zikir ruku' itu i'tidal adalah ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang paling dihafal oleh orang Indonesia. Mengapa kita paling hafal? Karena itulah yang dipelajari dalam buku tuntunan sholat lengkap. Jadi kalau bapak-bapak ngapal itu karena baca tuntunan sholat lengkap. Guru-guru ngaji kita dulu bacaannya itu. Nah, itulah yang diajarkan. Dan itu benar. Memang besar jasanya yang ngarang tuntunan sholat lengkap itu. Kalau nggak salah itu Muhammad Rifa'i, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih Pak.
Itu besar juga jasanya, memudahkan. Ya kalau kita mau langsung ke kitab kuning gimana? Banyak orang nggak bisa bacanya kan? Makanya dibuat tuntunan sholat lengkap itu. 3, yang keempat maksud saya, zikir i'tidal itu Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jad. Ini hadisnya di Sahih Muslim. Kalau yang apal ini amalkan. 5, Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Saya ulangi, Allahumma lakal hamdu mil'us samai wa mil'ul ardi. Jadi bukan mil'us samawati tapi mil'us samai wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minad dunubi wal khotoya kama yunaqqathawbul abyadu minal wasakh. Ini Sahih Muslim. Yang keenam, Nabi juga pernah mengamalkan Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sahih Bukhari 799. Artinya banyak bacaan sholat itu Pak. Yang tidak kita hafal itu banyak. Mungkin lebih banyak daripada yang kita rangkum di sini. Banyak. Dan ajaran agama itu banyak betul yang kita nggak tahu. Banyak betul yang kita belum tahu. Maka termasuk kesalahan kalau kita sudah merasa paling banyak tahu. Itu udah salah fatal sekali. Apalagi merasa paling tahu, tambah fatal. Apalagi merasa paling benar, tambah kacau. Makanya kita ngaji sifat sholat Nabi itu karena saya gelisah terus terang dengan sifat sholat Nabinya Syekh Al-Albani. Itu orang-orang Indonesia yang suka membid'ahkan sholatnya beda sama dia itu gara-gara korban bacaan buku Syekh Al-Albani itu. Gara-gara itu. Seakan-akan ulama zaman dahulu itu nggak ada guna sama sekali. Seolah-olah begitu Pak. Makanya saya sering nyebut nama itu buat antisipasi. Saya nggak tahu anak-anak panjenengan tuh belajarnya di mana agamanya kan. Jangan-jangan belajarnya tiba-tiba ada bid'ah semua. Coba lihat kutipannya, pasti Al-Albani terus. Disahihkan Al-Albani. Hebat amat orang itu ya. Didoibkan oleh Al-Albani gitu. Padahal ulama itu baru lahir, baru meninggal ya. Saya nggak tahu tanggal lahirnya soalnya. Baru meninggal tahun 1999. Jadi sejaman sama kita. Logika saya begini Pak. Jangan sampai hanya gara-gara pendapat orang zaman sekarang kok yang dulu tuh batal semua gitu. Jadi bid'ah semua gitu. Jangan sampai. Ya generasi Al-Albani yang ngomong kuburan Kijing itu haram, maka dipapasin semua kuburan. Kadang-kadang buat caption di media sosial, inilah kuburan sunnah nggak ada kijingnya. Ya nggak apa-apa kalau dia mau, bagus juga. Cuman kalau yang berkijing nggak perlu diharamkan juga. Ulama tidak mengharamkan kijing. Dulu di Mekah juga kuburan pakai kijing kok. Di Madinah juga dulu pakai kijing. Cuman gara-gara Wahabi dipapasin semua itu. Masih untung Pak, masih beruntung. Makom Nabi nggak dipindah ke Baqi'. Itu sempat mau dipindahkan ke Baqi'. Untung diancam oleh ulama. Kalau Anda memindahkannya ke Baqi', maka Anda beserta seluruh keturunan Anda akan dilaknat semua. Sampai segitunya. Baik, biarlah itu urusan lain ya. Tapi yang jelas maksud saya begini, banyak hal yang kita nggak tahu. Jadi penting sekali untuk mawas diri. Kalau ada yang beda sama kita ya biarin aja. Sama-sama la ilaha illallah. Yang penting satu aja. Nggak perlu saling mengkafirkan hanya gara-gara beda sedikit bacaan dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada catatan tambahan. Bolehkah menggabung-gabungkan bacaan tadi? Jadi panjang, boleh, nggak apa-apa. Zikirnya digabung jadi satu. Selanjutnya
Nah, di sini ada keterangan dalam kitab Al-Adhkar, bacaan proporsional dari i'tidal itu sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini versi madzhab Syafi'i. Dan sependek-pendeknya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Itu sependek-pendeknya. Al-Adhkar Imam Nawawi halaman 44. Selanjutnya, bagaimana ketentuan zikir imam dan makmum ketika i'tidal? Ini ada perbedaannya, Pak. Keterangannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah faqulu, maka oleh kalian makmum bacalah rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Jadi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka makmum tidak usah mengucap sami Allah lagi. Makmum cukup mengucapkan rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Itu ketentuannya. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersamaan ucapan rabbana lakal hamdunya, rabbana rabb kami lakal hamdu untukmu segala puji, artinya barang siapa yang mengucap rabbana lakal hamdunya bareng sama malaikat mengucapkannya juga, maka ghufir lahu diampuni semua dosa-dosanya, mattaqaddama min dzambi, dosa yang telah lalu. Subhanallah. Masa kecil, Pak. Kalau sholatnya 4 rakaat isya nih kita, nggak mungkin meleset satu aja pasti kena itu. Kan 4 kali kan, sami Allahu liman hamidah. Kata langsung rabbana lakal hamdu. Masa ada yang kecil kan? Ada yang meleset, loadingnya pelan misalnya kan? Pasti ada yang pas nama malaikat itu. Apalagi 4-4-nya ngepas semua. Waduh, habis dah dosa kita. Saya paling senang kalau dosa diampuni itu, Pak. Karena nggak akan diazab soalnya. Paling senang saya. Karena saya merasa banyak dosa soalnya. Kalimatnya itu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa semua yang lalu-lalu. Subhanallah. Jadi kalau ngaji sholat ini aja udah cukup lah sebetulnya. Kayaknya orang Islam ini masuk surga semua. Yang sholat ya. Wah, tapi walaupun begini, Pak, yang sholat ini aja nggak bisa kepedean kan? Ah, kayaknya gua pasti masuk surga. Nggak bisa juga ngomong pasti. Karena innamal a'malu bil khawatim. Karena amal juga tergantung ujung. Ya kalau happy ending kayak sinetron, yang bukan sinetron lah, FTP ya. Kalau sinetron itu nggak ada akhirnya soalnya sih. Muter bulat-bulat sono itu. Kalau happy ending kayak FTP enak. Ujung-ujungnya husnul khotimah. Yang nggak enak ini kalau su'ul khotimah. Udah baik di pangkal, jelek di ujung. Ini yang jadi persoalan. Makanya kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Hadis yang saya baca tadi Sunan At-Tirmidzi nomor 267, ketika ditakhrij ternyata di Sahih Bukhari juga nomor 696, Sahih Muslim 497 dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Apakah disyariatkan bersedekap ketika i'tidal? Nah, kan ada sih ketika i'tidal sedekap lagi ya, Pak. Ketika i'tidal sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, bersedekap lagi. Jawabannya begini. 1, tidak ada satupun nas dalil yang menyatakan ketika i'tidal bersedekap lagi. Jadi enggak ada nasnya, enggak ada dalil. Jadi kalau orang bersedekap lagi, hukum asalnya tidak ada dalil satupun
yang menganjurkan sedekap ketika i'tidal. Tapi apa bid'ah? Tidak bid'ah. Karena dikiaskan ketika berdiri atau dikiaskan habis rukuk untuk sholat gerhana, bangkit berdiri kan bersedekap lagi. Dari kias itu ulama memperbolehkan. Tapi justru Pak, yang waktu i'tidal sedekap lagi itu justru kelompok salafi yang suka membid'ahkan itu. Saya perhatikan mereka yang suka ngomong bid'ah-bid'ah itu, enggak semua sih, separuh mereka itu kalau i'tidal sedekap lagi. Coba mereka tuh tanya dalilnya itu. Enggak ada dalilnya kan? Mereka sendiri mengamalkan sesuatu yang enggak ada dalilnya gitu. Tapi kalau kita yang mengamalkan itu, selesai kita kena bid'ah mereka. Pasti kelar kita Pak, percayalah sama saya. Kalau kita yang mengamalkannya. Cuma karena mereka yang mengamalkannya, ya mereka tidak mau berani membid'ahkan amal mereka sendiri kan. Ini tentang bersedekap. Hukumnya asalnya boleh dikiaskan diri berdiri dalam keadaan membaca, tapi tidak ada nas satupun yang secara langsung menjelaskan Nabi ketika i'tidal itu bersedekap. Jadi begitu penegasannya. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilakan. Pertanyaannya bebas. Mari. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salah satu adab ketika buang air kecil adalah buang air kecil dengan dalam keadaan duduk, tidak berdiri. Itu adab. Ulama tidak sampai mengharamkan ya Pak. Mengharamkan kencing berdiri tidak ya. Jadi hukum asal kencing berdiri itu juga boleh. Kencing berdiri hukumnya boleh. Ini di bab adab. Cuman di bab adab ditegaskan sebaiknya kencing itu duduk. Itu sebaiknya. Jadi berusahalah untuk kencing itu jongkok ya, jongkok, bukan duduk. Kencing itu baiknya jongkok. Tujuannya apa? Agar posisi perut kita juga menekan kantung kemih. Sehingga kantung kemih itu bersih kan. Kemudian yang kedua, agar tidak nyiprat kemana-mana. Itu tujuannya. Kemudian yang berikutnya, walaupun kencing berdiri tidak haram hukumnya. Tidak sampai kepada tingkat keharaman. Tapi sebaiknya kencing dalam keadaan duduk. Selanjutnya, ketika air kencing itu tersisa di celana dalam misalnya ya, itu nggak boleh dipakai untuk sholat. Haram malah sholatnya. Karena pakaian kita bernajis. Itu menjadi syarat. Syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas dan najis. Suci dari najis, mil libasil musalli, pakaian, wa badanihi, badan kita, wa makani sholatihi, dan tempat sholat. 3 itu harus suci dari najis. Kalau tidak maka berdosa. Kalau kita mengetahui ada najis tapi kita tetap memaksa sholat, maka berdosa.
Karena itu syarat. Syarat itu nggak ada toleransi. Terkecuali tadi penyakitnya yang menjadi uzur, sudah penyakitan, bocor kelep itu Pak. Jadi kalau motor tuh banjir kali ya, bres keluar dengan sendirinya. Kalau itu penyakit tidak masalah, dimakfukan. Yang penting tiap kali mau sholat dia berwudu. Dan wudu untuk sholatnya wudu ketika sudah masuk waktu sholat, baru dianggap sah berwudunya. Kalau yang bocor kelep, tapi kalau yang begitu tadi dia nggak boleh sholat, dia berdosa. Nah gimana solusinya? Celana dalamnya dicuci, tempat yang kena kencing itu. Kucek, nah gitu kan. Bisa ngebayangin kira-kira? Kebayangkan? Basah dong, nggak apa-apalah, lembab dikit. Dicium dulu, mana pesingnya? Nyit. Nah, di sini pesingnya. Cuci itu, pakai lagi nggak apa-apa. Atau tidak usah pakai celana dalam. Celana dalamnya masukin kantong plastik, masukin ke tas. Berarti nggak pakai celana dalam dong. Kalau dikantongin masih bisa dia. Uang di situ ada najisnya, jadi kantongin masih. Jadi jangan taruh di kantong, tapi dari kamar mandinya kantongin dulu gitu. Kantongin dulu. Masa ditenteng begini? Kantongin dulu, masukin tas. Waduh Ustadz, kalau nggak pakai celana dalam gimana rasanya? Ya pokoknya diamankan lah pokoknya. Habis sholat pakai lagi nggak apa-apa gitu. Itu kalau pengen sholat. Tapi kalau dipaksain itulah tetap najis itu. Jadi kalau kita dalam keadaan ragu pun lepas celananya dicium. Mana yang pesing? Dicium. Kok jorok? Iya kalau orang yang lihat jorok. Ya jangan sampai dilihat orang lah. Kita sendiri yang menciumnya. Gimana? Ada yang pengalaman nggak Pak? Saya kok menceritakannya seperti pengalaman saya ya. Allahu Akbar. Jadi dicium, oh pesing nih, cuci bagian pesingnya itu. Jadi kalau mau dipakai lagi, sedemikian rupa. Kemudian bagaimana kalau kita kencing, ya, yang berdiri tadi kan? Berdiri itu kan rentan dia bintiknya nyiprat kembali ke badan kita atau ke pakaian sholat kita. Kalau ke badan kita, badan yang terkena najis harus wajib dicuci. Kalau ke pakaian kita, pakaian pun wajib dicuci. Dan tidak boleh dipakai untuk sholat ketika dia diciprati oleh najis. Itu najisnya jelas kan, najis mutawassithah. Jadi begitu caranya. Nah, gimana kalau udah kadang kena najis? Perjalanan jauh nggak ada ganti ya Pak? Terus kecipirit, cerit misalnya. Mencret kena najis misalnya, ganti nggak bisa, itu lihurmil wakti. Dia nggak bisa sholat karena bernajis. Lihurmil wakti. Bagaimana lihurmil wakti itu? Azam kita untuk sholat. Ya Allah, saya akan sholat nanti ketika saya sudah bisa berganti pakaian. Berarti kita tertinggal sholatnya. Misalnya 2 kali sholat, 2 kali kodok sholatnya. Begitu kita sudah berganti pakaian atau sudah bersih dari najis, maka kita sholat, dikodok sholat. Dan itu nggak dosa. Nggak dosa. Jangan kayak yang di media sosial itu ya Pak. Kereta api lagi berhenti di tempat perhentian. Penumpang kereta apinya sholat. Begitu kereta api mau jalan, rame kejar-kejaran ya. Sholatnya sambil noleh kereta api. Akhirnya kejar-kejaran. Akhirnya ada yang ketinggalan sendalnya, ada yang ketinggalan tasnya. Jangan yang kayak gitu. Ngapain turun? Dia sholat aja di kereta api itu. Sambil duduk gitu. Kalau dia merasa nggak sempurna sholatnya, begitu sampai di masjid atau sampai di rumah, kodok sholatnya. Nggak apa-apa, nggak dosa. Jangan rumit betul mikir itu Ustadz. Kalau seandainya mobilnya tabrakan tuh, terus kita mati di tengah jalan belum sholat, nanti masuk neraka. Nggak begitu. Nanti Allah nanya, hui kata Allah. Allah nggak pakai hui itu ya. Kamu pernah kan pas mau mati kata Allah, sekali kamu belum sholat. Ngapa kamu nggak sholat itu? Dikarenakan begini ya Allah, celana saya kena najis. Saya sudah azam, nanti kalau sudah ganti celana, saya akan sholat. Belum sempat ganti, kecelakaan, mati saya. Oh, kata Allah. Padahal Allah Maha tahu Pak, beres itu mah, situ ke surga. Nah, kan begitu Pak. Hujah diterima, jadi hidup jangan dibikin rumit. Syariat itu bukan untuk menyusahkan kita, semua untuk memudahkan.
Andai kata kena najis, jangan maksa. Allah nggak kayak gitu, nggak sekaku itu, tidak. Tapi kena najis tidak, bersuci cukup. Sengaja menundanya itu namanya malas. Berarti kita masuk dalam kategori adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Nah, jangan sampai sedemikian rupa. Jadi itu solusinya kalau kena najis beberapa hal tadi. Tapi kalaupun semua tidak memungkinkan maka sholatnya diqadha. Dan seandainya di kendaraan Pak, apalagi di kereta api, jangan turun-turun kereta sholat di itu. Ya kacau balau akhirnya, sholat selesai juga enggak kan gitu ya. Akhirnya ketinggalan kereta api. Jangan. Baik, masih ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tidak rusak sholatnya ketika makmum ikut membaca sami Allah liman hamidah, juga tidak rusak. Cuman khawatirnya makmum tidak membersamai malaikat nantinya. Sama seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita baca yang lain kan kita tertinggal dari aminnya malaikat nantinya. Sama tadi kayak sami Allahu liman hamidah. Kalau kita baca sami Allah lagi, tertinggal rabbana lakal hamdunya. Jadi caranya ketika imam sudah sami Allah liman hamidah, maka makmum rabbana lakal hamdu, biar membersamai malaikat. Tujuannya apa? Ngambil fadilahnya tadi, Pak. Fadilah diampuni dosa-dosa. Kan sayang berlalu itu. Walaupun sholatnya yang nggak rusak sama sekali, walaupun kita ngucap yang sama juga. Jadi begitu. Silakan. Lagi Pak. Silakan. Ya. Iya. Iya, orang yang bersedekap lagi ya. Ketika imam membaca doa kunut, kemungkinan besar dia mengacu tadi ketika i'tidal. Ada pendapat sebagian saudara-saudara kita dari kalangan Salafi, Wahabi, memang bersedekap lagi. Dan bersedekap laginya itu saya tegaskan tidak ada satupun nas yang menjelaskan itu. Jadi mereka pakai kias, tapi kalau kita yang pakai kias mereka nolak gitu. Jadi itu sebetulnya kias. Apakah sholatnya jadi rusak? Tidak, sah saja sholatnya. Terus dia tidak mengaminkan imam yang kunut, makruh saja sholatnya. Jadi itu namanya makmum ngeyel namanya Pak. Paling malaikat, ngeyel orang satu ini. Paling begitu malaikatnya Pak. Karena kalau di fatwa Imam Hambali itu, kalau imamnya kunut, makmum mengaminkan kunut, kata Imam Hambali. Maka murid-murid Imam Hambali itu tetap mengaminkan kunut agar tidak menyelisihi imam. Jadi hanya makruh, tidak sampai batal tapi sholatnya. Kecuali begini, imam ruku kita nggak ikut ruku, atau kita ruku duluan. Imam i'tidal kita nggak ikut i'tidal, atau kita i'tidal duluan misalnya. Itu baru batal sholatnya. Karena rukun fi'linya yang kita nggak sertai imam. Tapi kalau masalah bacaannya tidak serta imam atau beda dengan imam, tidak masalah. Kalau tasahud itu kan ada beda-bedanya Pak. Nggak sama bacaan tasahud itu. Nggak sama dengan imam, nggak apa-apa. Imam pakai bismillah, makmum enggak apa-apa. Imam nggak pakai bismillah, makmumnya pakai, nggak masalah. Tapi kalau gerakan harus mutaba'ah, harus serta merta imam. Imam ruku ikut ruku, imam i'tidal ikut i'tidal, imam sujud ikut sujud. Kita tertinggal sampai 2 kali rukun fi'li, atau mendahului imam sampai 2 kali rukun fi'li,
atau sengaja mufarakah, memisahkan diri dan berbeda dengan imam, tidak sah sholatnya. Kecuali mufarakah niat, tidak membersamai imam lagi, niatnya jadi sholat sendirian, tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja gerakannya beda dengan imam, maka tidak sah sholatnya. Ya sama dengan orang sholat berjamaah Pak, 3 shaf penuh misalnya. Ada satu yang sengaja mojok di situ, nggak mau deket orang, nggak tahu apa masalahnya. Umpama ya, itu sah sholatnya kalau dia sendirian tapi niatnya. Tapi kalau dia niatnya tetap berjamaah, nggak sah sholatnya karena dia memisahkan diri dari jamaah. Begitu ketentuannya. Baik, jelas ya. Ada lagi silakan.